Narnia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Setia, yang hadir untuk menceritakan alur film yang berjudul The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and the Wardrobe, yang rilis pada tahun 2005, menceritakan tentang petualangan 4 bersaudara menjelajahi dunia yang disebut Narnia, di mana mereka adalah anak yang telah ditakdirkan untuk membebaskan Narnia dari seorang penyihir. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai ketika Perang Dunia terjadi, di mana ada suatu keluarga yang hidup bersama seorang ibu dan 4 orang anaknya, yang akan kita sebut Pevensie bersaudara, yakni Peter, Susan, Edmund, dan Lucy. Mereka semua berusaha menyelamatkan diri dari bom yang dijatuhkan oleh pesawat tempur. Saat mereka semua telah keluar dari rumah menuju ruangan bawah tanah, Edmund malah lari berbalik ke dalam rumah untuk mengambil foto ayahnya. Peter sebagai saudara tertua dengan sigap mengejar untuk memastikan agar dia tetap aman, serta turut memarahinya karena tindakan ceroboh Edmund. Why can't you just do as you're told? Lalu, beberapa hari setelahnya, ibu mereka memberi mereka sebuah tanda pengenal di baju mereka masing-masing. Pevensie bersaudara dipindahkan oleh ibu mereka ke suatu daerah yang jauh dari peperangan. Lalu, Pevensie bersaudara dijemput oleh seorang pelayan yang bekerja di rumah seorang profesor yang akan menjadi tempat tinggal mereka untuk sementara. Pelayan tersebut menjelaskan pada mereka tentang sedikit peraturan selama tinggal di sana. Satu malam pun terlewati. Kala itu sedang hujan, membuat Pevensie bersaudara tidak dapat bermain di luar. Lucy menyarankan saudaranya untuk bermain petak umpet. 2, 3. Peter langsung berhitung mengisyaratkan dia akan berjaga, sedangkan saudaranya yang lain akan bersembunyi. Edmund dan Susan dengan mudah mendapatkan tempat untuk bersembunyi, sedangkan Lucy masih mencari. Lalu Lucy masuk di sebuah ruangan besar yang di dalamnya hanya ada satu benda besar yang ditutupi kain putih. Ia lantas menarik kain putih itu dan terlihat lemari yang cukup besar. Pikiran Lucy saat itu adalah lemari yang cocok sebagai tempat persembunyiannya. Lucy tanpa pikir panjang membuka pintu lemari dan masuk ke dalam. Di dalam lemari, ia terus mundur perlahan melewati berbagai mantel tebal di dalamnya. Ia tidak menemukan senderan sebagai ujung lemari. Tangannya terus meraba di belakang punggungnya, hingga tangannya menyentuh daun pohon cemara yang runcing. Lucy terkejut dan terheran-heran saat melihat dunia dalam lemari itu yang begitu luas dan dijatuhi butiran salju yang menutupi semua tanah di sekitarnya. Lucy terus menyisir jalan yang tidak dikenali sampai ia berhenti ketika melihat satu-satunya lampu taman yang menyala. Kemudian ia mendengar suara langkah kaki yang begitu cepat, membuatnya heran dan sedikit takut. Ketika Lucy menemukan sumber suara itu, dia terkejut dan berteriak. Ternyata suara langkah kaki itu adalah Faun, makhluk setengah kambing yang bernama Tumnus. Ia menyebutkan dataran luas ini bernama Narnia. Mereka berbicara panjang lebar, saling memperkenalkan diri. Setelah tahu Lucy adalah anak manusia, Tumnus lantas merayu Lucy agar ia mau mampir ke rumahnya.
Tumnus menyajikan makanan dan minuman setiba di rumah sebagai pemanis dalam obrolan mereka. Tumnus meminta izin pada Lucy untuk memainkan musik khas Narnia. Lalu, ia memainkan musik pengantar tidur untuk Lucy. Lucy yang mendengarkan tiba-tiba mengantuk. Tumnus terus memainkannya hingga Lucy tertidur dan berhenti saat perapian yang dilihat oleh Tumnus mengaum layaknya seekor singa, mematikan semua sumber cahaya di rumah itu. Saat Lucy bangun, hari sudah mulai malam. Ia khawatir bila saudaranya mencarinya. Dalam kegelapan, Lucy melihat Tumnus duduk sendirian. Tumnus sedang bersedih menyesali perbuatannya, karena ia bermaksud hati untuk menculik Lucy dan menyerahkannya ke penyihir putih yang mengaku sebagai Ratu Narnia, di mana dialah alasan yang menyebabkan dataran Narnia tertutupi oleh salju. Tumnus yang hatinya memang baik, menarik tangan Lucy dan membawanya kembali ke tempat pertama kali mereka bertemu. Tumnus bertanya pada Lucy, apakah ia bisa menemukan jalan pulang dari sini. Lucy mengangguk dan berbalik bertanya pada Tumnus apakah Tumnus akan baik-baik saja. Tumnus hanya bisa menitikkan air mata dan terus meminta maaf pada Lucy. Lucy yang mengira telah pergi terlalu lama, keluar dari lemari dan berteriak mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Tetapi kenyataannya tak ada waktu yang berubah. Mereka masih bermain petak umpet. Lucy hanya pergi bersembunyi beberapa detik dalam lemari. Seolah-olah kejadian Lucy yang bertemu dengan Tumnus tidak mempengaruhi dunia nyata. Lucy pun bercerita mengenai tempat yang luas dalam lemari yang ia tempati bersembunyi. Saudaranya pun langsung memeriksa lemari yang ditunjukkan oleh Lucy. Tetapi setelah diperiksa, dalam lemari tersebut hanya sebatas tempat penyimpanan pakaian. Sehingga saudara Lucy menyimpulkan bahwa Lucy hanya berimajinasi saja. Hari pun kembali berganti malam. Lucy yang terus teringat tempat dalam lemari membuat ia tidak bisa tertidur. Untuk menghilangkan rasa penasarannya, ia kembali menuju lemari itu. Tanpa sepengetahuan Lucy, Edmund mengikutinya dari belakang. Lucy pun masuk ke dalam lemari. Ternyata hal yang telah terjadi tadi bukanlah imajinasinya. Edmund yang mengikuti Lucy kehilangan jejaknya. Edmund sepertinya tahu bahwa Lucy sedang berada dalam lemari. Edmund juga masuk ke dalam lemari menelusuri tempat yang mulai kelihatan luas dalam pandangannya. Ketika ia melihat hamparan hutan yang luas ditutupi oleh dinginnya salju, Edmund terus memanggil nama Lucy. Tetapi ia tidak kunjung menemukannya. Sebuah lonceng kereta salju datang mendekat yang dikendarai oleh seorang kurcaci. Saat ia melihat Edmund, ia turun dari kereta dan memburu Edmund mengenakan seutas cambuk beserta belati. Ketika belati sudah siap mengikis leher Edmund, kurcaci tersebut dihentikan oleh seorang wanita yang dipanggil Ratu Narnia. What is your name, son of Adam? Wanita itu bertanya bagaimana ia sampai ke tempat ini. Edmund yang juga tidak tahu, hanya dapat menjawab bahwa dia mengikuti adiknya. Ia bercerita bahwa hanya Lucy yang pernah kemari dan bermain bersama seekor faun yang bernama Tumnus. Ratu Narnia, lengkap dengan mantel putihnya, merangkul Edmund di kursi kereta saljunya. Ia menawari Edmund untuk meminum sesuatu yang hangat. Ternyata, hanya dengan setetes cairan di atas salju, si penyihir bisa menciptakan apa saja yang ia mau, termasuk manisan Turki yang diinginkan oleh Edmund. Si penyihir putih membuat janji dengan Edmund bahwasanya ia ingin bertemu dengan ketiga saudaranya yang lain dan menunjukkan tempat tinggalnya sebagai titik pertemuan. Ia menjanjikan bahwa Edmund bisa menjadi raja di tempat ini dan apa yang ia inginkan bisa terpenuhi, termasuk manisan Turki yang ia makan tadi. Setelah penyihir putih meninggalkan Edmund, beberapa menit kemudian ia bertemu Lucy. Lucy memperingatkan Edmund tentang si penyihir putih yang mengaku sebagai Ratu Narnia. The White Witch? But she really isn't.
Ketika mereka telah pulang, Lucy dengan cepat membangunkan Peter. Karena apa yang ia ceritakan tentang Narnia merupakan sesuatu yang nyata dan dia memiliki bukti bahwa Edmund juga berada di sana. Sayangnya, Edmund berbohong pada kakaknya dan menutupi semuanya. Lucy kali ini benar-benar kecewa dan lari sembari menangis hingga menabrak pemilik rumah, yakni Profesor Kirke. Profesor meminta pada dua saudara tertua, yakni Peter dan Susan, untuk datang ke ruangannya. Susan dan Peter menceritakan alasan Lucy menangis tentang dunia yang ia temukan dalam lemari. Ternyata, Profesor tertarik mendengarkan hal tersebut dan seolah percaya bahwa itu adalah nyata. You're not saying you believe her. You don't? Kemudian, keesokan harinya, Pevensie bersaudara bermain kriket. Tetapi dengan terpaksa berhenti ketika Edmund memecahkan kaca jendela rumah. Si pelayan yang mendengarkan kekacauan yang mereka sebabkan datang. Dengan rasa takut, Pevensie bersaudara lari mencari tempat persembunyian, hingga mereka terpaksa masuk ke ruangan tempat lemari itu berada. Karena mendengar suara langkah kaki kian mendekat, Edmund langsung menyuruh mereka masuk ke dalam lemari, walaupun Susan awalnya enggan untuk masuk. Mereka berdesakan di dalam lemari. Peter dan Susan yang masih belum percaya dengan cerita Lucy, seketika menyesal tidak percaya padanya. Karena mengira Lucy hanya berhayal tentang tempat yang disebut Narnia. Sorry, would quite cover it. No, it wouldn't. Hamparan salju yang luas membuat mereka sedikit bersenang-senang bermain lempar salju. Edmund yang hanya memikirkan janjinya bersama penyihir putih, tidak tertarik bermain bersama saudaranya hingga menyuruh mereka untuk berhenti. Peter yang baru sadar bahwa ternyata Edmund berbohong saat malam itu, menyuruhnya untuk segera meminta maaf pada Lucy. Lalu, Lucy yang sudah mengetahui tempat itu, menyarankan saudaranya untuk berkunjung terlebih dahulu ke rumah Tumnus. Peter lalu mengambil beberapa mantel untuk mereka gunakan. Girl's coat. I know. Tetapi saat itu Tumnus telah ditangkap oleh si penyihir putih. Dari informasi yang diberikan oleh Edmund, mereka mendapati secarik surat yang menjelaskan Tumnus ditangkap karena ia telah berteman dengan seorang anak manusia. Lucy memohon pada kakaknya agar menyelesaikan masalah yang dialami oleh Tumnus. Peter berkata dia akan mencari caranya. Lalu, di saat mereka keluar dari rumah, mereka bertemu seekor berang-berang yang dapat berbicara, di mana mereka nantinya diberitahukan mengenai sebuah ramalan yang mungkin akan terjadi, karena mereka berempat adalah anak manusia yang kemungkinan diramalkan untuk membawa kedamaian di Narnia. Pahlawan Narnia yang bernama Aslan juga sedang menunggu mereka sembari mengumpulkan pasukan untuk melawan penyihir putih. Sayangnya, Susan dan Peter sebagai saudara tertua menolak untuk ikut ke dalam bagian dari pasukan karena merasa itu di luar kemampuan mereka. Who's Aslan? Ketika mereka hendak pulang, ternyata Edmund menghilang. Ia berjalan sendiri pergi menuju tempat penyihir putih. Dengan segera mereka mengejar Edmund yang sudah masuk ke istana penyihir. Berang-berang menghentikan saudara Edmund agar mereka semua tidak masuk ke dalam, karena ini adalah jebakan untuk menghentikan ramalan dengan cara menghabisi mereka semua. Akhirnya, dengan terpaksa Peter harus membuat keputusan untuk datang bertemu Aslan yang sedang menunggu mereka, karena hanya Aslan satu-satunya pilihan yang dapat menyelamatkan Edmund. Edmund yang masih belum mengetahui bahwa ia telah dijebak oleh penyihir putih melihat banyak patung batu yang tersebar dalam istana, hingga ia diterjang oleh seekor serigala penjaga istana. Edmund menjelaskan bahwa ia adalah anak keturunan Adam. Lalu, ia dituntun oleh serigala menuju ruangan dan menyuruhnya untuk menunggu terlebih dahulu. Lantas, ketika penyihir putih datang, merasa kecewa karena Edmund hanya datang sendirian. Lalu Edmund disambut selayaknya seorang tahanan.
Edmund juga memberitahukan lokasi saudaranya berada yang membuat penyihir putih menugaskan pasukan serigala untuk menangkap ketiga saudara Edmund. Si berang-berang yang mengetahui bahwa mereka sedang diincar dengan cepat lari melewati lorong yang ada dalam rumah. Tetapi sekawanan serigala menemukan pintu masuk lorong tersebut sehingga membuat mereka harus bergerak lebih cepat. Dalam pelarian mereka berhasil melarikan diri dari kawanan serigala karena dibantu oleh seekor rubah yang menuntun para serigala ke arah jalan yang salah. North. They ran north. Di sisi lain, Edmund ditempatkan di dalam sel tahanan bersama Tumnus. Penyihir putih yang kehilangan jejak saudara Edmund kembali menghampiri Edmund yang mulai ketakutan. Penyihir putih kembali mendapatkan informasi penting dari mulut bocor seorang Edmund. Pada saat itu juga, Tumnus dibawa oleh penjaga tahanan setelah diberitahukan bahwa ia tertangkap karena informasi dari Edmund. The beaver said something about Aslan. Because he Penyihir putih kini berencana untuk menghampiri langsung saudara Edmund yang tengah dalam perjalanan. Ia juga turut membawa Edmund bersamanya. Ketika Edmund keluar, ia terkejut melihat Tumnus telah berubah menjadi batu. Ternyata, patung batu yang tersebar di Narnia adalah makhluk yang menantang penyihir putih. Lalu scene berganti pada ketiga saudara Edmund yang tengah dalam perjalanan ke perkemahan pasukan Aslan. Dalam perjalanan, mereka mendengar suara kereta salju. Si berang-berang menyuruh mereka lari karena khawatir itu adalah penyihir putih. Mereka akhirnya bersembunyi di goa kecil. Ternyata yang berada di kereta salju bukanlah penyihir putih, melainkan seorang pria tua yang membawa hadiah untuk mereka bertiga. Lucy diberikan sebilah pisau dan sebuah jus bunga api yang tetesannya dapat mengobati luka apapun. Susan diberikan sebuah busur dan trompet. Sedangkan Peter diberikan sebuah pedang beserta perisai. Singkat cerita, mereka berhasil bertemu Aslan, yang ternyata merupakan seekor singa. Walaupun dalam perjalanan mereka sempat terhambat karena kawanan serigala berhasil memburu mereka. Di lain sisi, Edmund kembali membocorkan lokasi pasukan Aslan yang berada tak jauh dari tempat yang disebut meja batu. Wait! No! Don't! Beaver said something about the stone table. Ketika Susan dan Lucy sedang bersantai, dua ekor singa menyerang mereka. Peter yang mendengar suara trompet Susan dengan segera datang menghampirinya. Pertarungan Peter dan serigala pun terjadi. Untuk pertama kalinya, Peter berhasil mengalahkan seekor serigala yang menyerang saudarinya. Lalu serigala lainnya melarikan diri. Pasukan Aslan mengikuti serigala tersebut guna mengetahui lokasi pasukan penyihir putih dan menyelamatkan Edmund yang sedang ditawan. Assalamualaikum. Mama. Penyihir putih tidak terima pasukannya telah diserang dan membebaskan tawanannya, sehingga ia datang untuk bertemu Aslan secara langsung. Ia meminta pada Aslan sesuai hukum yang berlaku di Narnia, mengharuskan Edmund untuk dieksekusi di atas meja batu sebagai bentuk dari tradisi, karena Edmund telah berkhianat. Aslan meminta pada penyihir putih untuk berbicara empat mata di tempat yang tertutup. Setelah mereka berunding, akhirnya Edmund dapat terbebas dari hukuman. Kenyataannya, Aslan malah menggantikan tempat Edmund. Dia dieksekusi pada malam hari ketika semua orang tertidur. Hanya Lucy dan Susan yang sempat menemani Aslan menuju meja batu sebagai tempat eksekusi. Tetapi, ketika mereka hampir tiba, Aslan meminta Lucy dan Susan untuk tidak mengikutinya lagi. Terpaksa, Lucy dan Susan hanya dapat mengintip proses eksekusi Aslan yang dilakukan oleh pasukan penyihir putih. Prepare your troops for battle.
Saat proses eksekusi telah selesai, Susan dan Lucy menghampiri tubuh Aslan yang tergeletak di atas meja batu. Mereka menyampaikan pesan kematian Aslan dan penyerangan yang akan dilakukan penyihir putih lewat perantara pohon yang hidup di Narnia kepada Peter. Akhirnya, Peter menjadi pemimpin dari pasukan Aslan untuk melawan. Are you with me? To the death. For Narnia! And forever! Perang pun mulai berkecamuk. Pasukan penyihir putih bersama senjatanya yang jauh lebih unggul dari pasukan Aslan membuat mereka kewalahan. Di sisi lain, ketika Lucy dan Susan berjalan meninggalkan meja batu, sebuah guncangan mereka rasakan. Ketika mereka berbalik, meja batu terbelah menjadi dua, bersama Aslan yang berdiri dengan gagah. Aslan menjelaskan bahwa sihir dari meja batu aktif ketika makhluk yang tidak pernah berkhianat dieksekusi, maka meja batu akan terbelah dua dan menolak kematiannya. Aslan bersama Lucy dan juga Susan tidak langsung pergi ke tempat peperangan. Mereka terlebih dahulu pergi menyelamatkan Tumnus dan makhluk yang diubah menjadi batu oleh penyihir putih untuk menambah pasukan mereka. Kembali pada peperangan, ketika mereka berusaha mundur, kuda Peter tertembak anak panah, hingga membuat ia terjatuh. Lalu tiba duel antara Peter dan penyihir putih terjadi. Setelah Edmund dikalahkan, kekalahan Edmund bukan tanpa arti, karena ia berhasil memotong tongkat si penyihir, dan juga memancing kemarahan Peter. Aslan akhirnya datang ke medan perang bersama pasukan yang baru mereka selamatkan. Si penyihir putih berhasil menjatuhkan Peter ketika serangan terakhir ingin dilancarkan. Dengan tiba-tiba, Aslan menerjang si penyihir putih dan berhasil mengalahkannya. Perang pun berakhir dengan kekalahan si penyihir. It is finished. Edmund juga berhasil diselamatkan oleh Susan, dan jus bunga api milik Lucy menyembuhkan luka yang diterima oleh Edmund. When are you gonna learn to do as you're told? Beberapa hari setelahnya, tiba saatnya penobatan Pevensie bersaudara menjadi raja dan ratu Narnia yang baru. Lalu, cerita diakhiri. Setelah beberapa tahun berlalu, Pevensie bersaudara kini tumbuh besar di Narnia. Mereka telah dewasa sampai suatu ketika mereka menemukan sebuah lampu taman yang diselimuti akar dedaunan. Lucy yang tahu petunjuk tersebut menuntun saudaranya untuk pulang kembali ke dunia asalnya. Waktu mereka tidak terbuang, raga mereka juga kembali menjadi anak-anak. Orang pertama yang bertemu dengan mereka adalah Profesor, dan meminta mereka untuk menceritakan semua yang telah terjadi. You wouldn't believe us if we told you, sir. Try me. Oke teman-teman, selesai sudah ceritanya. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang menonton sampai habis. Juga memohon maaf bila ada kekurangan dalam penyebutan kata. Saya Setia, pamit.